Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online pada hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang boleh membuat kita ada sampai hari ini. Dan bukti kuasa Tuhan bagi kita adalah kita boleh ada dalam keadaan tubuh yang diberkati. Hari ini kita persembahkan kembali hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan memuliakan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mau bertemu dengan Tuhan dalam ibadah kita pada hari Minggu ini. Dan sebelum kita akan memuji menyembah Tuhan, kita bersatu hati berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang setia. Kami sadari Tuhan bahwa hidup kami di dalam tangan Tuhan, hidup kami di dalam rencana-Mu, hidup kami di hati dan pikiran-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur karena kami punya Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Dan kalau hari ini kembali kami ada lagi bersekutu bersama di dalam hadirat-Mu, biarlah Tuhan kerinduan kami untuk bertemu dengan Engkau hari ini lewat ibadah kami. Kiranya kami boleh menemukan Tuhan, menikmati hadirat-Mu yang kudus. Dan biarlah kehadiran Tuhan nyata atas ibadah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah semua boleh jadi sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kami akan siapkan hati kami bawa hidup kami untuk boleh menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan buka ibadah kami pada hari ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita nyanyikan pujian. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu. Rencana-Mu tak
seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkaulah menjadi kekuatan dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang selalu menjadi sukacita kami, sumber kegirangan kami. Mari kita memasuki gerbang Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, karena kita mau bergirang sebab Dia mengasihi kita sampai hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka
kita percaya bahwa sukacita yang daripada Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan pujian Sukacitaku Penuh. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, Engkau yang menjadi sumber sukacita kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Engkau baik Tuhan. Darah-Mu yang menjadi menebus hidup kami. Haleluya. Sukacitaku penuh, haleluya. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu.
Kami percaya hanya Engkau Allah sanggup yang mengubahkan setiap kehidupan kami. Hanya Engkau Allah yang sanggup mengubah setiap karakter kami, pemikiran kami yang salah. Dan biarlah Tuhan, hari lepas hari, hidup kami semakin diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu, Roh Kudus yang menuntun setiap hidup kami, hati dan pikiran kami. Sehingga setiap hari kami semakin mengerti rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami rindu kehidupan kami diperlengkapi kembali oleh kebenaran firman-Mu. Mari berbicara lewat hamba-Mu Tuhan, nyatakanlah setiap kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan buatlah kami memahami dan mengerti akan setiap kehendak Tuhan, firman Tuhan, agar supaya kami boleh melakukan setiap kehendak-Mu setiap hari dengan taat dan setia. Urapi hamba-Mu Tuhan, biarlah hamba-Mu dipakai Tuhan untuk boleh menjadi Allah Tuhan hari ini, menyatakan setiap kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siapkan hati kami dengan firman-Mu, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online kita pada hari Minggu ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik dan Tuhan akan selalu melakukan kebaikannya dalam hidup kita karena kasih-Nya kepada kita. Sebelum kita masuk dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan, kita akan membaca ayat hafalan kita pada minggu ini yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat 14. Mazmur 139 ayat yang ke-14 tertulis demikian. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Biarlah ayat ini saudara kita hafalkan di sepanjang minggu ini. Kita ucapkan setiap hari supaya tertanam dalam hati dan pikiran kita. Kuis Alkitab pada hari ini terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama, siapa nama nabi yang berdoa agar hujan tidak turun selama 3,5 tahun dan kemudian berdoa pula agar hujan turun? Pertanyaan yang kedua, mengapa Pilatus tidak membebaskan Tuhan Yesus dari tuntutan orang banyak? Dan yang ketiga, apa saja 9 buah roh itu? Sebutkan. Bagi saudara yang mau menjawab pertanyaan ini secara tertulis, saudara dapat menjawabnya di bagian kolom komentar dari video ini. Saudara dapat membuka Alkitab untuk menjawab pertanyaan ini. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam penyampaian firman Tuhan dengan tema Kenali Karuniamu dan Tujuanmu. Setiap kita diberikan karunia oleh Tuhan. Dan karunia ini berhubungan dengan tujuan yang Tuhan tetapkan. Karena itu saudara, kita perlu mengenali apa karunia kita, agar kita lebih mengerti apa tujuan kita, sehingga kita sungguh-sungguh dapat menjalani panggilan dan visi Tuhan dengan maksimal. Pembacaan Alkitab kita saat ini terdapat dalam 1 Korintus 12 ayat 4-11. Mari sama-sama kita baca ayat-ayat ini. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ayat yang ke-10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh,
dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita semua yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa lalu ada suatu peristiwa atau tren yang unik terjadi di berbagai desa di sebuah provinsi, di mana karena panen cengkeh, maka para petani cengkeh mendapatkan penghasilan yang begitu banyak. Dan mereka pun menjadi konsumtif, membeli berbagai barang. Salah satunya adalah kulkas, meskipun di desa mereka belum ada listrik sama sekali. Akibatnya, kulkas itu tidak bisa dinyalakan, tidak bisa difungsikan, dan mereka memakai kulkas itu sebagai lemari baju. Memang tidak ada salahnya juga memakai kulkas sebagai lemari baju, tapi fungsi kulkas itu tidak sesuai dengan peruntukannya. Kita semua punya karunia kita masing-masing yang diberikan Tuhan, dan itu kita harus pakai, saudara. Jangan sampai kehidupan kita menjadi tidak berguna, karena kita tidak menjalani hidup sesuai dengan karunia dan tujuan yang Tuhan tetapkan. Ada sebuah kisah tentang Ted Williams yang pada tahun 2011 diwawancarai oleh seorang YouTuber. Pada saat itu Ted Williams menjadi homeless, menjadi gelandangan, tidak punya tempat tinggal, tidak punya pekerjaan. Dan Ted Williams menuliskan suatu tulisan di sebuah karton yang menyatakan bahwa dirinya adalah seorang yang mempunyai karunia yang diberikan Tuhan dalam hal suaranya. Dan YouTuber yang merekam dirinya memintanya untuk berbicara agar suaranya dapat didengar dengan baik. Dan ketika Ted Williams berbicara, suaranya memang benar-benar unik, dan tipe suaranya umumnya sangat cocok dengan profesi sebagai presenter atau host sebuah acara program di televisi atau radio. Ketika video ini tayang di YouTube, banyak orang yang mengagumi suara dari Ted Williams, dan beberapa perusahaan kemudian berusaha mengontaknya, dan pada akhirnya Ted Williams mendapatkan pekerjaan serta penghasilan yang cukup sehingga ia tidak lagi menjadi gelandangan. Dalam keadaan ekonominya yang membaik, Ted Williams berkata bahwa ia ingin membantu gelandangan-gelandangan yang ada di Amerika. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengerti apa karunia kita dan kita fungsikan karunia itu, maka kita akan menjadi orang yang maksimal dalam mengerjakan visi Tuhan, dan kita akan menggenapi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara dan saya, setiap kita pasti punya karunia sesuai dengan tujuan yang Tuhan tetapkan. Tidak ada satupun dari kita yang tidak punya karunia. Kita semua punya karunia, saudara. Nah, apa yang dinyatakan dalam 1 Korintus 12 ayat 4-11 ini? Dari ayat-ayat ini kita mengerti bahwa ada berbagai macam karunia, berbagai macam pelayanan yang Tuhan berikan kepada setiap orang. Ada berbagai perbuatan-perbuatan ajaib, dan semuanya itu dikerjakan oleh satu roh yang sama, yaitu Roh Kudus atau Roh Tuhan. Karunia-karunia itu berasal dari Tuhan dan diberikan kepada setiap orang untuk dipakai dalam kehidupan ini, untuk menjadi berguna bagi orang-orang di sekitarnya, bagi sesama, dan terutama untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita masing-masing punya karunia yang berbeda-beda, saudara. Mungkin kita bisa punya karunia yang sama dengan orang lain, tapi karunia kita unik, khusus, saudara. Seringkali tidak sama persis. Kita semua punya ciri masing-masing, tapi semuanya itu berasal dari Tuhan. Dan kita perlu mengerti akan hal ini, saudara, agar kita jangan menjelekkan orang lain yang punya karunia A atau punya karunia B. Kita menjelekkan orang lain karena karunianya berbeda dengan kita. Kita ingin menonjolkan diri kita dengan karunia kita,
dan kemudian merendahkan orang-orang lain yang punya karunia-Nya mereka masing-masing. Kita tidak boleh demikian, saudara. Karena karunia-karunia yang Tuhan berikan punya tujuannya masing-masing. Dan yang terutama di atas segalanya adalah karunia itu diberikan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Agar setiap orang dapat merasakan dan mengalami Tuhan dalam hidupnya. Mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan hidup dalam iman, kesetiaan kepada Tuhan. Dalam 1 Korintus 12 ayat 4-11 ini, kita membaca ada beberapa karunia yang disebutkan. Yang pertama adalah karunia berkata-kata dengan hikmat. Kemudian ada karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Lalu ada juga karunia iman. Kemudian karunia untuk menyembuhkan. Karunia untuk mengadakan mujizat. Karunia bernubuat. Karunia membeda-bedakan roh. Karunia bahasa roh. Dan karunia menafsirkan bahasa roh. Apa yang tertulis dalam ayat-ayat ini belum mencakup semua karunia yang Tuhan berikan. Ada begitu banyak karunia yang Tuhan percayakan kepada tiap-tiap orang. Dan kita perlu belajar, kita perlu mengerti akan karunia-karunia itu. Apa saja karunia rohani dari Tuhan? Kalau kita baca dalam surat Roma pasal 12 ayat 6-8, di situ tercatat ada beberapa karunia. Ada 7 karunia yang disebutkan secara jelas. Yang pertama karunia bernubuat. Dan karunia ini juga sudah disebutkan dalam 1 Korintus 12 ayat 4-11. Lalu ada karunia melayani. Karunia mengajar. Karunia untuk menyampaikan nasihat. Karunia memberi. Karunia memimpin. Juga karunia kemurahan. Dalam setiap masing-masing karunia ini, saudara, ada ajakan agar mengerjakan karunia itu dengan penuh kesungguhan. Setiap orang harus fokus dengan karunia-nya masing-masing. Mungkin ada orang yang punya karunia 2 atau 3. Dia perlu fokus dengan karunia-nya. Jangan sampai kita menolak pelayanan. Kita merasa, saya tidak punya karunia apa-apa dari Tuhan. Jadi saya tidak mau melayani. Tidak boleh demikian, saudara. Kita semua punya karunia. Dan pelayanan itu bukan hanya di gereja, bukan hanya dalam persekutuan. Pelayanan itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari, di lingkungan pergaulan kita, di lingkungan kantor, di tempat di mana kita studi, di marketplace dan di mana saja. Itu merupakan tempat di mana kita bisa melayani Tuhan dengan karunia yang Tuhan berikan. Nah, kalau kita baca dalam 1 Korintus 12 ayat 28-30, di situ juga disebutkan beberapa karunia. Di antaranya adalah karunia rasul, karunia nabi, karunia guru, karunia mujizat, karunia menyembuhkan, karunia untuk melayani, karunia memimpin, dan karunia berbahasa roh. Beberapa karunia yang disebutkan dalam ayat ini terdapat juga dalam ayat yang lain yang tadi sudah saya sebutkan. Dan kalau kita baca Efesus 4 ayat 11, di situ disebutkan 5 karunia, atau seringkali disebut 5 jawatan. Dan 5 jawatan ini sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Pertama adalah karunia rasul, karunia nabi, kemudian karunia penginjil, karunia gembala, dan karunia guru. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita menganggap bahwa karunia itu hanya ada di dalam perjanjian baru. Tapi sebenarnya tidak, saudara. Karunia Roh Kudus itu sudah ada sejak di perjanjian lama. Karena Roh Kudus juga sudah ada, sudah eksis di perjanjian lama. Roh Kudus juga adalah Allah sendiri. Dia adalah kekal, dari kekal sampai kekal. Sama halnya dengan pribadi Yesus Kristus, Tuhan kita. Dia juga adalah kekal. Dia ada sebelum segala sesuatu ada. Dia adalah pencipta segalanya. Dia adalah Allah. Nah, eksistensi Roh Kudus atau Roh Tuhan memungkinkan orang-orang memiliki karunia-Nya masing-masing sejak semula. Kalau kita selidiki perjanjian lama, maka kita akan mengerti ada berbagai karunia yang Tuhan berikan. Misalnya karunia pengetahuan yang Tuhan berikan kepada Nuh.
Bagaimana Nuh bisa membangun sebuah kapal atau bahtera yang begitu besar tanpa pengetahuan dari Tuhan? Itu adalah karunia. Juga karunia pengetahuan kepada Yusuf yang bisa mengartikan mimpi. Dan juga Daniel. Daniel mendapatkan karunia pengetahuan dari Tuhan. Lalu ada juga karunia keahlian dan pengertian. Kalau kita baca Keluaran 36 ayat 1, di situ ada seorang yang bernama Besalel yang diberikan karunia pengertian, keahlian oleh Tuhan, sehingga ia mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan untuk tempat kudus. Selain itu kita juga dapat membaca dalam 2 Tawarik pasal 2 misalnya, ayat yang ke-7 dan juga ayat 14. Di situ disebutkan tentang tukang-tukang atau orang-orang yang ahli dalam hal mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, dan juga kain-kain. Bisa membuat kain dan ukiran-ukiran berbagai macam. Itu semua adalah karunia dari Tuhan. Kita seringkali punya konsep yang salah tentang karunia. Kita membatasi karunia hanya pada hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan gerejawi. Tapi sebenarnya karunia itu begitu luas, saudara. Cuma ironisnya, karena kita membeda-bedakan, kita memisahkan yang gerejawi dengan yang sekuler, maka karunia di bidang sekuler itu kelihatannya bukanlah karunia. Maka tidak heran orang-orang yang punya karunia di bidang marketplace tidak menggunakan karunianya itu untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk kemuliaan diri sendiri, untuk melakukan berbagai dosa dan memenuhi hawa nafsunya pribadi. Kita perlu mengerti, saudara, bahwa setiap karunia yang berasal dari Tuhan harus kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Masih tentang karunia dalam Perjanjian Lama, kita bisa menemukan ada karunia kepemimpinan yang Tuhan berikan kepada Saul, kepada Daud dan juga Raja Salomo, dan juga raja-raja lainnya. Ada karunia untuk menguatkan. Ruth ditaruh Tuhan untuk menguatkan Naomi. Ada juga seorang nabiah bernama Deborah. Ia punya karunia nabi dan juga karunia untuk menguatkan. Ada karunia kekuatan yang Tuhan berikan kepada Simson. Cuma sayangnya Simson tidak menghargai karunia yang Tuhan berikan itu. Ada karunia nabi. Tuhan berikan karunia ini kepada Musa, Elia, Elisa, dan berbagai nabi dalam Perjanjian Lama. Ada juga karunia marifat yang Tuhan berikan kepada berbagai orang. Misalnya Daniel dan Mika. Karunia menafsirkan mimpi dan karunia penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Elisa dan juga Daud, dan berbagai karunia-karunia lainnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak akan membahas secara detail satu demi satu tentang karunia-karunia ini. Tapi pada saat ini kita akan belajar apa pesan firman Tuhan buat kita sehubungan dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Pesan firman Tuhan buat kita yang pertama adalah bahwa setiap kita punya karunia, dan karunia itu adalah dari Tuhan. Kita perhatikan baik dalam 1 Korintus 12 ayat 4-6 maupun ayat-ayat lainnya. Bermacam karunia itu asalnya dari Tuhan. Tuhanlah pemberi karunia. Jadi jangan kita sombong, saudara, merasa bahwa karunia itu berasal dari kita, karena kita hebat, karena kita pintar, karena kita kuat, karena kita mampu. Kita harus sadar bahwa semua karunia itu asalnya dari Tuhan, Sang Pemberi. Karena itu kita harus memuliakan Tuhan dan bersyukur kepadanya atas karunia yang Tuhan berikan. Saudara dan saya pasti punya karunia. Setiap orang punya karunia dari Tuhan. Jangan merasa bahwa saya tidak punya. Tuhan tidak kasih saya karunia. Iblis mau memperdayai kita, mau menanamkan dalam pikiran kita bahwa kita tidak punya karunia, sehingga kita tidak mau melayani Tuhan dan tidak mau melayani sesama. Sadari, saudara, bahwa kita punya karunia. Saudara dan saya diciptakan Tuhan dengan begitu ajaib, seperti ayat hafalan kita. Ajaib apa yang Tuhan buat, dan keajaibannya itu termasuk karunia-Nya dalam hidup saudara dan saya. Pesan yang kedua, saudara, kenalilah apa karunia kita dan apa tujuan Tuhan atas kita secara khusus. Karunia yang Tuhan berikan
bukan diberikannya secara kebetulan tanpa suatu maksud. Tapi karunia-Nya itu punya maksud, punya tujuan buat saudara dan saya. Tidak kebetulan Tuhan memberikan karunia pengetahuan buat Daniel. Itu dimaksudkan Tuhan supaya Daniel menjadi pribadi yang bekerja di kerajaan Babel dan menjadi tokoh yang berpengaruh di sana, yang memuliakan nama Tuhan dengan karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Kita semua punya tujuan hidup yang umum, yang sama, yaitu melayani dan memuliakan Tuhan. Tapi kita perlu sadari bahwa selain tujuan umum itu, kita punya tujuan khusus, yaitu mengerjakan apa yang Tuhan tetapkan buat kita masing-masing secara pribadi, sesuai dengan visinya, sesuai dengan panggilannya atas hidup kita. Dan untuk menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan menyertakan karunia-Nya dalam diri saudara dan saya. Karena itu kita perlu mengenali karunia dari Tuhan ini, saudara. Saya mempelajari dan berusaha untuk memahami kebenaran firman Tuhan, memohon hikmat Tuhan. Dan saya dapat katakan dengan keyakinan yang penuh bahwa setiap kita diberikan karunia lebih dari satu. Bukan hanya satu, saudara, tapi lebih dari satu. Kalau saudara tidak mengerti apa karunia saudara, berdoalah, tanya kepada Tuhan, minta hikmat Tuhan. Dan jangan malu juga untuk bertanya kepada orang-orang di sekitar saudara, pemimpin rohani saudara misalnya, atau sahabat saudara yang punya kerohanian yang baik. Biasanya orang-orang di sekitar saudara dapat melihat apa karunia yang saudara miliki. Pesan yang ketiga, saudara, jangan simpan karunia Tuhan sehingga menjadi sia-sia. Kalau kita membeli suatu barang, saudara, taruhlah misalnya kita membeli gitar. Tidak mungkin kita membeli gitar itu kemudian kita simpan di dalam kotak, kemudian kita gali lubang di tanah, lalu kita simpan gitar itu di sana. Tidak, saudara. Kalau kita beli gitar, kita pasti akan memakainya. Kecuali kalau kita membeli gitar itu untuk sebagai hadiah bagi orang lain. Tapi umumnya kalau kita bisa bermain gitar, kemudian kita membeli gitar, tidak mungkin kita tidak pakai gitar itu, saudara. Nah, karunia yang Tuhan berikan, jangan kita sia-siakan. Jangan sampai kita tidak pakai. Belajar untuk memakai karunia yang Tuhan berikan. Kalau saudara punya karunia untuk menasehati orang lain, pakai itu, saudara. Beri nasihat untuk orang-orang di sekitar saudara. Jangan tahan, jangan pendam karunia saudara, agar saudara berguna bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Ada orang-orang di sekitar saudara yang mungkin memerlukan penguatan. Saudaralah alat Tuhan yang Tuhan taruh untuk menguatkan mereka melalui nasihat saudara. Kalau saudara diberi karunia untuk memberi, maka pakailah itu, saudara, dan lakukan itu dengan penuh sukacita. Jangan dengan bersungut-sungut. Kalau saudara belajar untuk taat dan mau melakukan karunia yang Tuhan percayakan, maka Tuhan akan menambah-nambahkan karunia itu bagi saudara. Dan bersamaan dengan itu, Tuhan akan menambah kapasitas saudara. Tuhan akan menambah kapasitas kita, sehingga kita mampu mengerjakan karunia-Nya dengan maksimal. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pakai karunia untuk mencari kemuliaan bagi diri kita sendiri, tapi pakai karunia itu untuk kemuliaan Tuhan. Tidak sedikit orang yang menyalahgunakan karunia-Nya untuk hal-hal yang berhubungan dengan hawa nafsu pribadinya, sehingga jatuh ke dalam dosa, mempermalukan nama Tuhan. Mari kita jangan melakukan yang demikian. Pakai karunia itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Biar nama Tuhan saja yang ditinggikan. Biar nama Tuhan Yesus saja yang semakin besar dan kita semakin kecil. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara saudara yang mendengarkan penyampaian firman Tuhan hari ini, bertanya-tanya, apakah saya punya karunia? Lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, jawabannya adalah ya, saudara punya karunia. Bahkan bukan cuma satu, saudara. Saudara punya karunia lebih dari satu. Mungkin ada di antara saudara yang bertanya, apa karunia saya?
Saudara yang dikasih Tuhan, berdoa, minta hikmat Tuhan. Katakan, Tuhan, apa karunia yang Tuhan berikan kepada saya? Mampukan saya untuk mengerti dan melihat, mengenal karunia-Mu. Tuhan pasti akan menolong saudara untuk mengerti karunia yang Tuhan percayakan. Dan kalau ada saudara yang saat ini bertanya-tanya, bagaimana caranya saya memakai karunia itu? Mintalah nasihat dari orang-orang di sekeliling saudara. Kalau mereka tidak dapat memberikan nasihat yang baik, tentu saudara perlu belajar firman Tuhan. Minta hikmat Tuhan, berdoa. Tanya Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan mau saya kerjakan? Apa yang perlu saya lakukan dengan karunia ini? Mulailah dari hal-hal yang kecil, saudara. Mulai dari dalam keluargamu. Mulai dari dalam komunitasmu yang terkecil. Dan terus kerjakan karunia itu. Tuhan akan menambah kapasitas saudara dan memampukan saudara untuk melakukan hal-hal yang besar lewat karunia yang Tuhan percayakan. Seringkali saudara, ada kecenderungan bagi kita untuk menjadi lemah dalam mengerjakan karunia Tuhan. Kita menjadi putus asa, kita merasa sia-sia saja mengerjakan karunia yang Tuhan berikan. Tapi ketahui saudara, tidak pernah ada yang sia-sia. Tuhan mau kita setia mengerjakan karunia-Nya dan melayani Tuhan, setia mengerjakan panggilan-Nya, tetap tekun dan sabar dalam koridor visi yang Tuhan berikan buat kita. Jangan menyerah, jangan putus asa. Setia selalu saudara, sabar dan tekun, konsisten dalam mengerjakan karunia saudara. Roh Kudus akan menolong kita untuk lebih lagi mengerti akan kehendak Tuhan, lebih mengenal karunia-Nya, mengerjakan karunia-Nya dengan setia, sehingga tujuan, panggilan dan visi Tuhan dalam hidup kita tergenapi dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kepada kami bahwa setiap kami punya karunia yang dari Tuhan. Tuhan mempercayakan karunia-karunia rohani dalam hidup kami untuk kami kerjakan, menggenapi panggilan, visi dan tujuan yang Tuhan tetapkan bagi kami selama kami ada di bumi ini. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak melalaikan karunia yang Tuhan berikan, tapi mengerjakannya dengan baik, setia dan tekun, tidak menyerah, tapi terus bersemangat dalam melakukan karunia Tuhan. Pakai kami Tuhan, dan tuntun kami untuk senantiasa rendah hati, tidak sombong dengan karunia yang Tuhan percayakan, tapi menyadari bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan. Kami bersyukur untuk karunia-Mu, dan pakai kami terus ya Tuhan, untuk melayani-Mu dimanapun kami berada, sehingga kehidupan kami berguna, bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kami, dan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa mohon pimpinan Tuhan di sepanjang hari-hari yang akan kami jalani, mulai saat ini, besok dan seterusnya, sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang hari-hari seterusnya dalam hidup kami. Biarlah Tuhan menyertai dan menolong kami dalam segala apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga, dalam lingkungan pergaulan, dalam pelayanan, dalam usaha dan dalam segala hal. Biarlah Tuhan menolong dan menuntun kami, sehingga kehidupan kami senantiasa penuh dengan berkat Tuhan, dan kami menjadi berkat bagi sesama kami, serta mempermuliakan nama Tuhan senantiasa. Saat ini kami berdoa, memohon lawatan Tuhan atas setiap kami, khususnya bagi yang sedang dalam keadaan sakit, yang terbaring di rumah sakit ataupun di rumah, agar Tuhan menjamah, mengalirkan kuasa kesembuhan dalam setiap tubuh yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, lawatan Tuhan bekerja atas setiap kami, menyembuhkan dan memberikan kami kesehatan yang sempurna. Bagi yang sedang dalam pergumulan masalah, biarlah tangan Tuhan melawat dan menyatakan kuasa pertolongan-Mu yang ajaib. Mujizat Tuhan dinyatakan,
dan Tuhan berikan kemenangan. Bagi yang sedang dalam perangkap dosa, terikat dengan kuasa kegelapan, kami berdoa saat ini, mohon kuasa Tuhan menerobos dan melepaskan setiap ikatan dosa dan kuasa kegelapan, setiap gangguan kuasa iblis, dalam nama Tuhan Yesus dipatahkan dan diputuskan pada saat ini. Kuasa Roh Kudus, kuasa sorgawi, melawat dan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu, setiap kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami Indonesia, agar Tuhan memberkati di tahun politik ini sampai pemilihan presiden dan juga pemilihan legislatif, agar Tuhan memberkati semua proses berjalan dengan lancar dan damai. Berikan kesejahteraan, kedamaian dan keamanan bagi bangsa dan negara kami. Juga berkati bangsa-bangsa di dunia ini. Berikan juga keamanan, kesejahteraan dan perdamaian. Dan lawatlah ya Tuhan setiap orang dari segala bangsa, supaya setiap orang mengenal Engkau Tuhan Yesus dan percaya kepadamu, menerima anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu Tuhan, yang sedang teraniaya di wilayah-wilayah konflik, di wilayah-wilayah yang tidak mengizinkan Injil untuk dikabarkan. Biarlah Tuhan menguatkan setiap orang percaya, setiap anak-anak-Mu, dan juga melawat orang-orang yang memusuhi Engkau Tuhan, supaya mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita bersama secara online sudah selesai, tapi ibadah kita bukan berhenti di sini saja, tapi terus berlanjut, karena ibadah yang sejati adalah hidup kita yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa dalam ibadah bersama secara online selanjutnya. Haleluya.